Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Insya Allah ya, tetap semangat. Apakah sudah baca doa? Sudah baca doa sebelum belajar? Atau sudah tadarus belum? Semoga sudah tadarus dan sudah baca doa ya. Jangan lupa disiapkan bukunya, pulpennya atau pensilnya, kemudian penghapusnya. Untuk apa Bu Guru? Untuk bisa untuk catat materi, atau bisa juga untuk mencatat nanti latihannya halaman berapa. Jika memang nanti tidak sempat untuk di screenshot atau di stop, boleh dicatat. Nah, hari ini kita belajar akidah akhlak. Materinya tentang apa ya? Materinya itu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Percaya kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Benar atau salah? Benar, kata Teddy benar. Sekarang Bu Guru pengen tanya dulu nih. Rukun iman ada berapa anak-anak? Ada berapa? Ya, ada 6. Kita coba ya. Kita coba buktikan benar tidak yang ketiga itu adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Yuk, sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab. Nah, kitab di sini yang dimaksud dengan materi kita hari ini. Jadi percaya kepada kitab-kitab Allah. Jadi benar ya, percaya kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya yaitu ada 4. Kita bahas satu persatu. Nih, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Yang kemudian Zabur ini diturunkan kepada Nabi apa anak-anak? Nabi Daud, pinter. Yang ketiga Injil diturunkan kepada Nabi, ada yang bisa jawab? Atau ada yang sudah baca bukunya tadi? Atau ada yang emang sudah tahu? Apa jawabannya? Nabi Isa, pinter. Yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Ini kalau tidak tahu, ini kalau dekat bisa Bu Guru sentil ya. Kalau nggak tahu, ini Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Tuh, sudah tahu apa jawabannya anak-anak? Apa? Ya, Nabi Muhammad. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nih. Kita bahas satu-satu dulu nih, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Nah, di dalam kitab ini kita diperintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah. Nah, kemudian di isi kitab Taurat ini kan kita disuruh untuk memiliki keyakinan untuk beribadah kepada Allah dan melarang kita untuk menyembah berhala. Nah, ada yang tahu tidak berhala ini maksudnya apa? Nah, pada zaman dulu itu masyarakatnya itu menyembah berhala. Berhala itu patung. Jadi mereka menganggap bahwa patung itu adalah Tuhan mereka, jadi bukan Allah. Nah, karena itulah Allah menurunkan kitab Taurat ini agar kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah dan tidak menyembah berhala atau menyembah patung. Begitu ya anak-anak. Nah, yang kedua itu kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur berbahasa Kipti, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Nah, kitab ini merupakan lanjutan dari kitab Taurat. Jika mungkin di kitab Taurat tidak dibahas zikir, tidak dibahas hikmah, maka di kitab Zabur ini dituliskan atau diberikan petunjuk-petunjuk tentang zikir, pengajaran, dan hikmah ini. Jadi kitab ini mereka saling berhubungan gitu ya. Jadi kitab-kitabnya itu saling melengkapi. Begitu ya anak-anak. Nah, yang ketiga kitab Injil.
Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arab berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Nah, kitab Injil ini berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, seperti kata Bu Guru tadi, jadi kitab ini mereka saling berhubungan, jadi saling melengkapi. Jika di kitab pertama terdapat ada yang tidak dibahas, di kitab selanjutnya akan dibahas. Jadi mereka saling melengkapi gitu ya. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu adalah kitab Al-Quran. Al-Quran berisi pokok-pokok keyakinan atau akidah, tata cara beribadah atau syariah, dan tata cara berhubungan kemasyarakatan atau muamalah. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi siapa tadi anak-anak? Nabi Muhammad. Iya, pinter tadi ya. Ya, kitab Al-Quran ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran ini adalah kitab terakhir dari Allah, yang mana di Al-Quran ini semuanya itu sudah dibahas atau semuanya itu sudah mencangkup di dalam Al-Quran ini. Nah, Al-Quran inilah pedoman hidup yang harus kita percaya dan kita yakini dan harus kita amalkan jika kita sudah tahu ilmu akidahnya ya anak-anak. Nah, di dalam Al-Quran itu kan semuanya itu dibahas, semuanya itu diterangkan oleh Allah. Kita lanjut ya. Nah, kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah. Yang pertama, meyakini kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah. Nah, dari keempat kitab ini kita hanya diwajibkan untuk percaya kepada satu kitab saja, yaitu Al-Quran. Nah, kenapa yang kita yakini itu hanya kitab Al-Quran saja? Ya, karena kitab Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir kali diturunkan. Jadi kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, dan kita juga sudah melihat wujudnya ya, Al-Quran itu bentuknya seperti apa gitu. Jadi kita hanya wajib meyakini Al-Quran gitu. Tapi kitab yang lainnya kita juga harus percaya bahwa itu benar-benar diturunkan oleh Allah. Poin selanjutnya yaitu membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya yang masih asli. Jadi kita harus percaya seperti nih, di dalam Al-Quran itu kita dibahas tentang segala hal. Karena kan Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran itu merupakan petunjuk kita. Apapun pasti dibahas di dalam Al-Quran. Nah, kita harus percaya bahwa itu tuh benar-benar perintah atau ajaran dari Allah. Jadi kita tidak boleh, ini mah bohong. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus percaya ya anak-anak. Kita jangan menganggap bahwa Allah itu bohong atau apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak benar. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ke poin selanjutnya, yaitu mengerjakan seluruh ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, seperti yang Bu Guru bilang tadi, jika kita sudah membaca Al-Quran, sebaiknya kita juga baca terjemahannya atau baca artinya. Kenapa? Karena kan Al-Quran itu tidak berbahasa Indonesia, jadi kan kita juga tidak tahu kan artinya apa. Nah, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran sambil membaca artinya juga. Jadi ketika kita baca artinya, oh ini tentang ini tentang ini gitu. Jadi jika terdapat ajaran-ajaran yang baik, jadi kita bisa mengamalkannya atau kita bisa melakukannya di kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita lanjut lagi ya. Nah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah ini berarti untungnya itu apa gitu ya. Itu yang dimaksud dengan hikmah. Apa keuntungan yang kita dapatkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Nah, kita juga harus bersyukur kepada Allah karena sudah menurunkan kitab Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Karena jika kita tidak memiliki petunjuk hidup, maka kita tidak akan tahu. Nah, jadi kita berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Iya benar, lanjut ya.
selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, kan dalam Al-Quran itu juga dibahas tentang orang-orang yang melalaikan sholat. Contohnya, sudah terdengar waktu azan, misalnya nih lagi main sepeda sama teman-teman, terdengar azan, nanti aja sholatnya, kan waktunya masih panjang. Nah itu berarti kan kita sudah melalaikan sholat. Nah padahal di surat tersebut sudah diterangkan bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang merugi. Jadi rugi jika kita melalaikan sholat. Gitu ya Teddy? Oke Bu Guru, Teddy juga sudah paham kalau soal itu. Alhamdulillah jika anak-anak Bu Guru yang lain juga sudah paham tentang itu semua. Jadi kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Larangannya itu otomatis pasti segala sesuatu yang buruk yang merugikan kita. Nah, karena Allah sayang sama kita, makanya Allah tidak mau kita mendapatkan kerugian atau sesuatu yang buruk terjadi pada kita, gitu ya. Poin selanjutnya yaitu tentang mengetahui kebesaran dan keagungan Allah SWT melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Nah, jadi kan di dalam Al-Quran itu menerangkan semuanya, apapun yang ada dalam kehidupan kita ini semuanya dibahas di situ. Berarti kan dari situ kita sudah tahu bahwa Allah itu hebat ya, wah Allah itu pintar ya, Allah itu tahu segala sesuatunya gitu. Berarti bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah. Seperti itu ya anak-anak. Bagaimana? Apakah sudah paham? Ya jika masih kurang paham bisa diputar-putar lagi ya videonya, bisa ditonton-tonton lagi. Oke, atau boleh juga bertanya kepada orang tua. Kita lanjut ya. Nah, di sini latihan harian. Semangat. Jadi coba kasih semangat buat kakak-kakaknya. Semangat. Teddy ikutan belajar tapi Teddy nggak ikutan bikin tugas. Bikin tugas cuma kakak-kakaknya aja. Nah, jangan lupa ya anak-anak nih dikerjakan tugasnya halaman 31 sampai 33. Bagian 1 nomor 1 sampai 10 dan bagian 2 nomor 1 sampai 10. Dikerjakan langsung di buku paket. Ya, langsung di buku paket. Kerjakan sendiri dan jangan memaksakan orang tua untuk orang tua yang mengerjakan. Ingat selalu ya pesan Bu Guru tentang itu ya anak-anak, kerjakan sendiri dengan usaha sendiri dan dengan tulisan yang rapi dan bersih. Jangan banyak item-itemnya karena bekas hapus-hapusannya. Oke? Nah, sampai sini dulu video Bu Guru untuk hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu anak-anak ya, dan semoga bermanfaat. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.